adanya al-ba'tsu, bahwa manusia nanti pada hari kiamat itu akan dikeluarkan dari dalam kuburnya untuk kemudian menjalankan proses kiamat sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dalam kitab ini disebutkan dua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya al-ba'tsu, yaitu yang pertama dalam surat At-Taghabun ayat 7. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan kita bisa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sabi'u utawi kang kaping 7 min syu'abil iman iku al-imanu iman bil ba'tsi kelawan ba'ats, kebangkitan ba'dal mauti ing dalam sause mati. Liqaulihi krana dawe Allah Ta'ala halih maluhur sapa Allah. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Za'ama wis nyangka sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina alla yub'atsu ing yen ta ora den bangkitaken sapa alladzina. Qul ngucapa sapa sira Muhammad, bala ya wa rabbi lan utawi Tuhan utawi pangeran ingsun iku latuba'atsunna yakti bakal dan bangkitaken sapa sira. Suratut Taghabun. Wa liqaulihi lan krana dawe Allah Ta'ala qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Qul ngucapa sapa sira Allahu utawi Allah iku yuhyikum ngurepaken sapa Allah ing sira kabeh, thumma yumitukum nuli mateni sapa gawe mati sapa Allah ing sira kabeh, thumma yajma'ukum nuli ngumpulaken sapa Allah ing sira kabeh ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. La raiba kang ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem yaumil qiyamah. Suratul Jathiyah. Wali hadis Umar bin al-Khattab lan krana ana hadis Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fi sahihi ing dalam kitab as-sahih fi hadisil iman ing dalam hadis tentang iman.
Al imanu utawi iman iku antuk mina yanto iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wa bil ba'tsi lan kelawan ba'ats kebangkitan min ba'dil mauti saking sause mati wa bil qadari lan kelawan qadar kullihi ya sekabehane qadar. Hadirin hadirat rahimakumullah, cabang iman yang ketujuh adalah al-iman bil ba'tsi, yaitu beriman dengan adanya ba'ats ba'dal maut. Apa artinya al-ba'tsu ba'dal maut? Artinya khurujul mauta, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur mereka. Khurujul mauta min kuburihim, keluarnya orang-orang yang mati dari dalam kubur mereka. Ba'dal mauti, setelah kematian. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang adanya al-ba'tsu, bahwa manusia nanti pada hari kiamat itu akan dikeluarkan dari dalam kuburnya untuk kemudian menjalankan proses kiamat sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. Dalam kitab ini disebutkan dua ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya al-ba'tsu, yaitu yang pertama dalam surat At-Taghabun ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunnah. Orang-orang yang kafir, mereka menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Muhammad, tidak demikian. Itu yang dimaksud bala wa rabbi, artinya tidak demikian. Kamu pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat itu disebutkan la tub'atsunnah, bahwa kamu betul-betul akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, mereka tidak percaya, mereka tidak beriman tentang adanya al-ba'tsu. Bahkan mereka tidak percaya adanya yaumul qiyamah secara umum, tidak percaya terhadap adanya hari akhir. Sehingga orang-orang kafir, mereka karena tidak mempercayai adanya hari akhir, maka mereka tetap dalam kekufurannya. Mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka juga tidak mau bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir. Tidak mau bersiap-siap untuk menghadapi hari kiamat. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya kehidupan dunia ini ya berakhir dengan kematian. Ketika seseorang itu telah mati, maka sudah selesai, tidak ada urusan lagi setelah itu. Itu anggapan dari orang-orang yang kafir. Karena itu bagi mereka kehidupan itu hanya kehidupan di dunia ini, sehingga mereka menjadikan kehidupan di bumi ini atau di dunia ini dengan bersenang-senang, berfoya-foya, menikmati kehidupan ini. Karena mereka menganggap bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu hanya ada di dunia ini. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini dalam anggapan siapa? Orang-orang yang kafir. Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi latub'atsunnah, bahwasanya kamu orang-orang kafir
dan semua manusia itu akan benar-benar akan dibangkitkan, akan dikeluarkan dari dalam kuburnya untuk kemudian mengalami proses qiyamah sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Ini dalil pertama yang menunjukkan adanya al-ba'tsu. Kemudian dalam surat Al-Jathiyah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi." Qul Allahu yuhyikum. Allah menghidupkan kalian ketika kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita. Thumma yumitukum. Setelah kita hidup, kemudian Allah mematikan kita. Tsumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Yang menunjukkan bahwa manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat, kemudian mereka dikumpulkan di mahsyar la raiba fihi, yang hari kiamat itu tidak ada keraguan akan adanya. Karena disebut yaumil qiyamah, kemarin kita sebutkan kenapa disebut yaumil qiyamah, karena dimulai min qiyamin nas min kuburihim. Jadi qiyamah itu dari lafaz apa? Qama yaqumu qiyaman. Min qiyamin nas minal kubur, dari bangkitnya manusia dari dalam kubur. Sehingga hari ini disebut sebagai yaumul qiyamah. Yang kemarin kita sebutkan bahwasanya lamanya qiyamah itu adalah 50.000 tahun dengan 50 tahapan yang harus dilalui. Dimulai dari al-ba'tsu ini, sehingga hari kiamat disebut dengan yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ya dalam ayat dan hadis-hadis yang lain. Misalnya dalam ayat, misalnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 16. Di sana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Hadirin rahimakumullah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa al-ba'tsu itu ada. Bahwa manusia itu akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Selain ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga menunjukkan adanya al-ba'tsu. Di antaranya yang disebutkan oleh muallif dalam kitab ini adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab As-Sahih tentang hadisul iman, tentang hadis tentang keimanan, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'thi min ba'dil mauti wa bil qadari kullihi. Yang disebut iman adalah apabila kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, dan beriman dengan ba'ats. Wabil ba'tsi min ba'dil mauti. Dan kamu beriman dengan kebangkitan setelah kematian. Wabil qadari kullihi, dan kamu beriman dengan qadar seluruhnya. Hadis ini dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita tentang adanya al-ba'tsu, yaitu kebangkitan
atau keluarnya manusia dari dalam kuburnya. Maka seorang mukmin tidak boleh dia mengingkari tentang adanya al-ba'tsu. Seseorang yang mengatakan bahwa al-ba'tsu itu tidak ada, kiamah itu tidak ada, bahwa manusia itu berakhir dengan kematiannya di dunia dan tidak akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka dia bukan seorang mukmin. Karena iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil ba'tsi min ba'dil mauti wa bil qadari kullihi. Kemudian orang-orang yang mengingkari tentang adanya al-ba'tsu, tadi dalam ayat tadi disebutkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Bahwa orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan, itu adalah orang-orang yang kafir. Nah, karena itu seorang mukmin wajib meyakini bahwasanya manusia itu nanti akan dibangkitkan dari dalam kuburnya pada hari kiamat. Dan membangkitkan manusia dari dalam kuburnya, menghidupkan kembali orang yang mati, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sulit sama sekali bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sulit? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang telah menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dari tiada menjadi ada dan kemudian menghidupkannya. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kembali seseorang yang telah mati. Nah, karena itulah maka adanya al-ba'tsu, kebangkitan setelah kematian, ini bukan sesuatu yang mustahil secara akal. Karena sebagaimana akal kita bisa menerima dan kita bisa melihat dengan mata kepala kita adanya orang yang hidup, adanya manusia yang hidup sebelumnya tidak hidup, seperti kita ini. Sebelum kita dilahirkan dahulu kita nggak ada, kita bukan makhluk yang hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala jika Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi, yang disebutkan qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana manusia itu dibangkitkan dari dalam kuburnya? Para ulama telah menjelaskan bahwa apabila jasad manusia tersebut tergolong sebagai jasad-jasad yang tidak dimakan oleh tanah, artinya jasadnya masih utuh, maka mereka akan dibangkitkan dengan jasad yang masih utuh itu. Jadi jasadnya masih utuh, masih sempurna, maka dia dibangkitkan dari dalam kuburnya dengan jasad yang masih utuh tersebut. Tetapi yang kedua, apabila manusia tersebut tergolong sebagai orang-orang yang jasadnya itu hancur dimakan oleh tanah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan jasadnya terlebih dahulu. Allah mengembalikan jasadnya terlebih dahulu, kemudian baru Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkannya atau mengeluarkannya dari dalam kubur. Karena orang-orang yang telah mati dan dikuburkan di dalam tanah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang-orang yang jasadnya itu hancur oleh tanah. Itu seperti kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia apabila dia telah dikuburkan di dalam tanah, di dalam bumi, maka tidak lama, 3 hari badannya sudah mulai membusuk.
Setahun sudah habis. Terkadang sudah habis sama sekali, termasuk mungkin tinggal tulang belulangnya. Atau bahkan terkadang sudah habis tulang belulangnya, kemudian tersisa tulang ekor yang ada di belakang, itu yang akan tersisa. Yang dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala akan akan mengembalikan jasad manusia seperti semula, dan kemudian membangkitkannya dari dalam kubur. Ini kebanyakan manusia itu seperti itu, yaitu jasadnya itu bisa rusak dimakan oleh tanah. Kemudian yang kedua, ada jasad-jasad sebagian manusia itu yang tidak bisa dimakan oleh tanah. Artinya jasadnya akan tetap utuh. Jasadnya akan tetap utuh. Maka orang-orang yang seperti ini ketika dibangkitkan dari dalam kuburnya, maka dia dibangkitkan dengan jasad tersebut. Karena memang jasadnya sudah masih ada, sehingga dia langsung dikeluarkan dari dalam kuburnya dengan jasad yang masih ada tersebut. Jasad siapa? Mereka yang jasadnya masih utuh itu jasad siapa saja? Yang pertama adalah jasadnya para nabi. Seluruh para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasad mereka itu tetap utuh di dalam kuburnya. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya para nabi itu mereka hidup di dalam kubur mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun." Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburnya, mereka melakukan sholat. Ahya'un, mereka itu hidup di dalam kuburnya. Sebagaimana pernah kita sampaikan dalam peristiwa Al-Isra, bahwa para nabi seluruhnya mereka keluar dari dalam kuburnya dan datang ke Baitul Maqdis menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para nabi di dalam kuburnya mereka itu hidup, tidak seperti halnya manusia-manusia yang lainnya. Mereka melaksanakan sholat di dalam kuburan mereka. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusallun. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama ala ajsadil anbiya, innallaha harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Saya ulangi lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad para nabi. Sehingga jasad para nabi itu tetap utuh. Kenapa? Bumi diharamkan oleh Allah untuk memakan jasadnya para nabi. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa para nabi itu jasadnya tetap utuh di dalam kuburnya. Selain bahwa mereka itu hidup melakukan sholat di dalam kubur mereka, sebagaimana hadis yang pertama. Yang kedua, bahwa para Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang telah mengharamkan bagi bumi, bagi tanah untuk memakan jasadnya para nabi. Mereka tetap utuh. Dan ketika nanti pada yaumul ba'tsi, pada hari kiamat, mereka dibangkitkan dengan jasad-jasad mereka. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah jasadnya
orang-orang yang mati syahid dalam peperangan. Syuhadaul ma'rakah, orang-orang yang mati dalam peperangan, perang antara orang Islam dan orang kafir dalam rangka menegakkan agama. Orang yang mati syahid dalam peperangan, maka mereka akan utuh jasadnya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang syahid, orang-orang yang telah mati syahid, itu sesungguhnya mereka juga hidup. Sebagaimana disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan bahwasanya orang yang dibunuh dalam peperangan itu mereka mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Tetapi mereka itu hidup, hanya saja kalian itu tidak merasa. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang dibunuh dalam fisabilillah, dalam perang fisabilillah, dalam jihad fisabilillah, mereka yang mati dalam keadaan syahid dalam peperangan, mereka itu hidup. Mereka itu hidup, bukan mati. Tetapi kita tidak merasa bahwa mereka itu hidup. Kenapa? Karena disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang yang mati syahid, maka ruhnya itu akan langsung masuk ke dalam surga, menikmati kenikmatan yang ada di dalam surga. Sehingga jasadnya yang dikuburkan di bumi itu mendapatkan asar, mendapatkan pengaruh, karena ruhnya itu di dalam surga menikmati kenikmatan surga, sehingga ini kemudian berpengaruh kepada jasadnya yang ada di bumi, sehingga jasadnya ini tetap utuh, tidak mampu untuk dimakan oleh tanah. Sehingga orang-orang yang mati syahid itu mereka jasadnya tetap utuh di dalam tanah, tidak hancur oleh tanah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku bagi siapa? Bagi mereka yang mati syahid dalam peperangan. Pada hari ini tidak memungkinkan, sementara ini tidak memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kematian yang syahid dalam peperangan. Karena memang secara hukum Islam tidak ada mekanisme yang memungkinkan hari ini seseorang untuk melakukan jihad fisabilillah dalam sebuah peperangan melawan orang-orang kafir. Tetapi jihad masa sekarang ini masih ada. Karena jihad itu ada dua macam. Yang pertama namanya al-jihadu bis-silah, yaitu jihad dengan senjata, seperti yang dilakukan pada masa lalu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa para sahabat, pada masa para tabi'in, pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Itu ada peperangan atau jihad dengan peperangan, jihad dengan mengangkat senjata melawan orang kafir dalam rangka untuk menghilangkan kesyirikan dan menegakkan tauhid, dalam rangka untuk memasukkan orang-orang yang kafir ke dalam Islam. Karena Islam adalah rahmat bagi umat manusia. Sehingga orang-orang yang kafir dipaksa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rahmat Islam. Bagaimana tidak rahmat? Sementara orang yang mati dalam keadaan muslim, orang yang mati dalam keadaan beragama Islam,
maka dia akan mendapatkan keselamatan dari keabadian di dalam neraka. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan muslim, dia akan masuk ke dalam surga. Kalaupun dia ketika hidup di dunia banyak melakukan dosa-dosa dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka dia akan masuk neraka. Hanya saja dia tidak akan abadi di dalamnya, dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul menjadi rahmah yang sesungguhnya, rahmat yang hakiki bagi umat manusia. Karena itu seseorang itu harus diusahakan untuk mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam. Jika para pemimpinnya, para penguasanya mereka menghalang-halangi rakyatnya untuk masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian mereka diperangi. Para penguasanya, para tentaranya mereka diperangi agar kemudian rakyatnya dan juga para tentaranya dan juga para penguasanya mereka mau masuk ke dalam Islam sehingga mendapatkan rahmat terbesar, yaitu rahmat Islam, sehingga mereka di akhirat bisa mendapatkan keselamatan dan masuk ke dalam surga. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis jihad yang pertama. Hari ini mekanisme syarak yang memungkinkan untuk melakukan itu sementara ini tidak ada. Karena itu yang jihad yang kita lakukan hari ini bukan dengan senjata. Sebagaimana diklaim oleh kelompok radikal, kelompok teroris yang mereka mengatasnamakan jihad fisabilillah, kemudian mereka ngebom meledakkan bom di sana sini atas nama jihad fisabilillah. Bahkan di antara mereka melakukan bom bunuh diri atas nama jihad fisabilillah. Orang yang melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti ini, mereka tidak akan mati syahid. Mereka tidak akan mati syahid, tetapi mereka akan mati konyol. Karena tindakan mereka tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, jihad yang kedua adalah al-jihad bil bayan, yaitu jihad dengan penjelasan. Apa artinya penjelasan? Artinya dengan menjelaskan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat luas. Dengan dakwah, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat luas. Ini namanya jihad. Apa yang kita lakukan sekarang ini namanya jihad. Kita mengajarkan kepada masyarakat luas tentang ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, mengajarkan mengenal Allah, mengajarkan mengenal Rasulullah, mengajarkan salat, puasa, taharah dan seterusnya. Ini adalah bagian dari jihad kita pada hari ini, yaitu mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ini namanya al-jihad bil bayan. Maka hendaknya kita pada hari ini melakukan itu agar kita bisa memperoleh pahala orang yang mati syahid. Karena seperti yang tadi kita kemukakan, bahwa orang yang mati syahid pahalanya sangat besar, di mana seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sebelum kiamat terjadi ruhnya sudah masuk ke dalam surga duluan. Sehingga disebutkan di dalam hadis, setiap orang yang mati itu tidak ingin hidup kembali kecuali orang yang mati karena jihad fisabilillah. Orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka itu ingin hidup lagi. Kenapa? Karena pengen jihad lagi,
pengen jihad lagi, kemudian mati lagi, kemudian pengen hidup lagi, jihad lagi, mati lagi, begitu seterusnya. Kenapa? Karena mereka telah melihat betapa besar pahala orang yang mati fi sabilillah. Sangat besar sekali pahalanya. Di dalam surga mereka mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka setiap kita itu hendaknya mengambil peran ini. Mengambil peran jihad fi sabilillah, tetapi bukan dengan perang, tetapi bukan dengan senjata, tetapi bukan dengan meledakkan bom, tetapi dengan mengajarkan orang lain ilmu-ilmu agama. Apa yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita, mari kita ajarkan kepada orang lain. Karena ini adalah bagian dari jihad. Orang yang melakukannya, maka dia akan memperoleh pahala orang yang mati syahid, apalagi di tengah-tengah rusaknya umat pada masa sekarang. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku artinya adalah menghidupkan ajaran-ajaran Nabi, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu yang berupa akidah atau yang berupa syariah atau berupa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di tengah-tengah rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, tetapi kalau dia melakukan jihad fisabilillah dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, menghidupkan akidah Rasulullah, menghidupkan syariat Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah? Menghidupkan sunnah Rasulullah adalah dengan menghidupkan ilmu Islam, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Karena ilmu din, sebagaimana dikatakan oleh guru kita, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ilmu din hayatul Islam, bahwa ilmu agama adalah kehidupan Islam. Maka menghidupkan Islam, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah adalah dengan mengajarkan ilmu din, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Untuk mengajarkan ilmu agama ini, kita tidak harus menjadi seorang kiai terlebih dahulu. Untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, kita tidak disyaratkan harus menjadi seorang ustadz di sebuah pondok pesantren atau di sekolah. Tidak harus menjadi seorang dosen. Tidak harus dia menjadi seorang syekh. Tetapi siapapun kita, itu hendaknya kita bisa untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama ini kepada siapapun yang kita temui. Kita bisa mendirikan atau membuka majelis-majelis taklim di masjid, di musholla, di rumah-rumah kita. Kita juga bisa tanpa membuka majelis taklim, ketika kita berkesempatan bertemu dengan teman kita, maka kita sampaikan ilmu-ilmu agama kepadanya. Kita sampaikan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, tidak ada keraguan akan adanya. Adanya Allah tidak seperti adanya makhluk. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai',
Kita sudah hafal ayat itu, maka kita ajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, dan itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Nah, kita sudah bisa thaharah, kita sudah bisa berwudu, kita sudah bisa sholat, kita sudah bisa, karena kita telah belajar di pondok pesantren, sudah diajarkan bagaimana puasa yang benar. Maka kita ajarkan ilmu-ilmu agama itu kepada orang yang kita temui. Maka itu adalah bagian dari jihad fisabilillah pada hari ini. Nah, pada hari ini itu sudah sesuai dengan hadis yang tadi kita baca. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Hari ini umat Nabi Muhammad itu sedang rusak. Apa rusaknya umat ini? Seperti apa? Yaitu banyaknya orang yang tidak mengamalkan syariat Islam akibat dari kebodohan mereka terhadap syariat Islam. Kebanyakan orang yang tidak mengamalkan syariat Islam, orang yang tidak sholat, tidak wudhu, tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat, tidak melaksanakan haji, tidak melakukan amalan-amalan ajaran-ajaran Islam lainnya, baik itu berupa akidah, syariat maupun akhlak, itu rata-rata karena mereka tidak tahu, karena mereka bodoh terhadap ilmu-ilmu agama. Karena orang yang bodoh terhadap ilmu agama, maka otomatis mereka tidak akan melaksanakan ajaran-ajaran agama. Nah, hari ini banyak sekali kita melihat di masyarakat orang yang pertama, mereka sama sekali tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama. Bahkan mereka banyak yang tidak mengenal Allah. Dan banyak di antara mereka yang tidak mengenal Rasulullah. Banyak di antara mereka yang kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk yang menunjukkan bahwa mereka itu bodoh. Bodoh yang dimaksud mereka tidak tahu tentang atau tidak mengenal Allah sesuai dengan sifat-sifatnya. Kenapa? Buktinya mereka apa? Mereka meyakini keyakinan yang menyimpang dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Buktinya mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari aswaja, dari ahli sunnah wal jamaah. Itu membuktikan bahwasanya mereka belum belajar tentang ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka berarti dari sisi keimanan banyak yang rusak. Dari sisi amaliyah juga banyak yang tidak melakukannya akibat dari mereka tidak bisa, tidak memiliki ilmu tentang ajaran-ajaran Islam tersebut. Banyak orang yang melakukan maksiat karena mereka nggak tahu kalau itu maksiat. Banyak orang meninggalkan kewajiban karena mereka nggak tahu kalau itu adalah merupakan kewajiban bagi mereka. Maka di saat seperti ini, rusaknya umat yang seperti ini, maka kita harus mengambil peran dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama. Fenomena yang pertama itu, banyak orang yang memang sama sekali tidak mengajarkan ilmu atau sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam akibat dari kebodohan terhadap ilmu agama. Fenomena yang kedua, banyak juga orang-orang yang secara zahir mereka itu mengamalkan ajaran Islam. Secara zahir mereka itu wudu, mereka itu salat, mereka itu puasa, mereka itu mengeluarkan zakat, mereka membaca Al-Quran dan seterusnya dari ajaran-ajaran Islam baik yang wajib maupun sunnah. Tetapi sesungguhnya amalan yang mereka lakukan itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat apa? Akibat dari kebodohan mereka terhadap ilmu agama. Karena mereka tidak belajar ilmu agama. Di satu sisi mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mengamalkan
ajaran-ajaran Islam, tetapi di sisi lain mereka tidak belajar ilmu agama. Akhirnya mereka beribadah, beramal tanpa ilmu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan syariat kita ini, tidak sesuai dengan agama kita ini, fahuwa mardud, fahuwa raddun ay mardudun, maka amal dia itu ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Jangankan pada masa sekarang, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau pernah bersabda, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr, wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Itu pada masa Nabi. Beliau mengatakan, betapa banyak orang yang melakukan sholat malam tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari sholat yang dia lakukan kecuali dia begadang. Itu yang dia dapatkan, tidak tidur malam. Wa rubba sha'imin, dan betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dilakukannya. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itu pada masa Rasulullah. Bagaimana dengan pada masa kita sekarang? Kita menyaksikan banyak sekali orang yang sholat tetapi membaca Fatihahnya tidak benar. Terkadang menutup auratnya tidak pas. Terkadang ada orang yang melakukan sholat tetapi tidak menghadap arah kiblat dengan tepat. Terkadang dia tidak mengetahui waktu-waktu masuknya waktu sholat. Padahal itu semuanya adalah bagian dari syarat sah sholat. Terkadang dia rukuk dengan rukuk yang salah, yang tidak sah. Terkadang dia sujud dengan sujud yang tidak sah. Dan begitu seterusnya. Banyak sekali orang yang melakukan ibadah, melakukan sebuah amalan tanpa didasari dengan ilmu. Maka itulah yang kita katakan bahwa umat ini dalam keadaan rusak. Maka apabila kita kemudian mau berperan untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama, jihad fisabilillah, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat luas, maka falahu ajru syahid, maka dia akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Meskipun orang tersebut matinya mati di atas tempat tidurnya, dia akan memperoleh pahala orang yang mati syahid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita tadi membahas bahwasanya orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka tidak jasadnya akan tetap utuh, tidak dimakan oleh tanah, sehingga mereka akan dibangkitkan dari dalam kuburnya dengan jasad yang masih utuh tersebut. Kemudian yang ketiga, jasad yang tidak dimakan oleh tanah adalah jasadnya sebagian para wali. Jasadnya sebagian para wali, tidak seluruh para wali. Berarti para wali Allah itu ada yang jasadnya hancur oleh tanah, ada yang jasadnya tidak hancur oleh tanah. Tentang hal ini tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Secara khusus tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa jasadnya para wali itu utuh. Secara khusus tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa jasadnya para wali itu akan tetap utuh. Tetapi bil musyahadah, dengan persaksian dalam beberapa peristiwa penggalian kubur, itu ditemukan bahwa jasadnya sebagian para wali itu ada yang utuh. Maka itu menunjukkan bahwa sebagian para wali itu jasadnya masih utuh.
Tetapi sebagian yang lain, para wali yang lainnya, itu jasadnya itu telah hancur oleh tanah. Nah, misalnya pernah suatu ketika di daerah Syam itu diadakan pemindahan kubur karena ada pembangunan jalan yang melalui sebuah kuburan, yaitu kuburan Abu Amr ibnu Salah, pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Beliau tidak sangat terkenal di kalangan kita, para ulama yang mengenal mereka, orang-orang yang terpelajar, para santri yang mengenal mereka. Tidak seperti terkenalnya Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah dan lainnya. Nah, ketika di Syam diadakan pemindahan pembangunan jalan sehingga harus memindahkan makam seorang alim Abu Amr ibnu Salah, maka dipindahkan kuburan beliau. Ini setelah usia kematian beliau itu sudah lebih dari 800 tahun. Nah, ketika dipindahkan, digali, ternyata jasad beliau itu masih utuh sebagaimana sedia kala. Nah, ini adalah membuktikan kepada kita bahwa jasad sebagian para wali itu tidak dimakan oleh tanah. Bukan hanya beliau, tetapi dilakukan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia ini, sering terjadi atau sering ditemukan jasad-jasad yang meskipun sudah dimakamkan dalam jangka waktu yang sangat lama, tetapi jasadnya masih utuh. Sebagian mereka tidak dikenal, ini kuburan siapa, karena sudah nggak ada patoknya, sudah nggak ada tandanya di atas, sehingga dikira itu adalah nggak ada mayitnya di dalamnya itu. Ketika digali akan menguburkan orang yang lain, ternyata di dalamnya masih ada jasad yang masih utuh yang tidak dikenal. Karena sebagian para wali, bahkan kebanyakan para wali itu akhfiya. Mereka menyembunyikan identitas mereka, bahwa mereka itu adalah waliullah. Kita tidak tahu bahwa dia adalah wali, sehingga dia makamnya ya seperti masyarakat pada umumnya, sehingga dikuburkan tanpa tidak dibangun, tidak diziarahi, orang tidak tahu kalau itu adalah kubur seorang wali. Tetapi ternyata ditemukan jasadnya masih utuh di dalam kuburnya, karena dia adalah seorang waliullah yang tidak diketahui kewaliannya oleh masyarakat ketika di masa hidupnya tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita wajib mempercayai, meyakini bahwasanya manusia setelah kematiannya nanti akan dibangkitkan dari dalam kuburnya untuk melalui proses kiamat. Kemudian mereka yang kafir akan masuk ke dalam neraka, dan mereka yang muslim mukmin akan masuk ke dalam surga. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.